namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat beribadah. Hari ini Minggu 4 Desember 2022. Kita memasuki masa Advent. Masa yang menandai masa persiapan menjelang Natal. Berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus, artinya kedatangan atau kedatangan Kristus. Sejak masa gereja mula-mula, sekitar abad 6, orang percaya sungguh-sungguh menantikan kedatangan Kristus kembali sebagai Raja dan Hakim. Oleh karena itu diperingati dengan masa Advent yang dimanfaatkan untuk merefleksikan diri, mempersiapkan jiwa untuk menyambut Natal dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Saudara-saudara, kiranya kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengharapan
dan keyakinan serta kegembiraan, mempersiapkan diri untuk memasuki Natal dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pasti ya dan amin. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan sehat jasmani, tambah hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih 1 minggu Tuhan tolong kami. 1 bulan sudah kami lalui dan sekarang kami masuki bulan Desember. Syukur kepada Tuhan. Kami mohon ampun buat semua dosa salah kami. Kami mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu Tuhan melakukan firman-Mu. Kami rindu hidup mempermuliakan Tuhan. Kami mau mempelajari firman-Mu Tuhan dari Matius 24. Tolong berkati kami agar kami mengerti dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami minta dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 24 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara dengan seksama. Tuhan memberkati. Matius pasal 24. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil
atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi, ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang,
sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, nubuat Tuhan Yesus merupakan jawaban atas pertanyaan para muridnya tentang apa tanda kedatangan Tuhan, apa tanda kesudahan dunia. Lalu Tuhan Yesus memberikan kepada mereka tanda-tanda umum yang akan terjadi selama masa itu sampai akhir zaman, dan juga tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman sudah sangat dekat, yaitu masa kesengsaraan besar. Tanda-tanda yang menakjubkan yang terjadi pada saat Tuhan datang dengan kemuliaannya dan kuasa sebagai Raja dan Hakim. Hal ini merupakan peringatan kepada orang kudus dalam masa kesengsaraan besar agar berjaga-jaga terhadap tanda-tanda yang menuju kedatangan Kristus yang dinanti-nantikan itu. Ya, berjaga-jaga. Saudara, mengenai tanda kesudahan dunia ayat 3, Yesus memberikan tanda-tanda yang menjadi ciri hari terakhir atau hari kiamat, yaitu nabi-nabi palsu, orang-orang yang kelihatannya beragama tapi sesat dan menyesatkan banyak orang. Lalu meningkatnya peperangan, banyaknya bencana kelaparan dan gempa bumi. Lalu penganiayaan terhadap umat Tuhan makin hebat. Dan banyak orang yang tadinya adalah orang percaya meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan imannya karena beberapa alasan. Lalu terjadi kekerasan, kejahatan, pengabaian aturan atau hukum Tuhan. Tambah banyak orang tidak peduli hukum Tuhan. Dan kasih yang wajar, kasih sayang kepada keluarga dikatakan berkurang. Dijelaskan bahwa orang yang selamat adalah mereka yang sungguh-sungguh teguh imannya selama masa kesukaran pada akhir zaman itu. Orang-orang yang setia. Di dalam Mazmur 120 ayat 1 katakan, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Jadi orang-orang percaya juga menghadapi kesesakan, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Karena selalu mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itulah kuncinya. Bagaimana kita bisa kuat dan terus berjaga-jaga. Saudara, ayat 4-51 mengenai jawaban Tuhan Yesus. Mengenai orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan besar. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghitung, bahkan tidak dapat menduga kapan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput jemaatnya. Karena itu yang harus dilakukan ialah siap sedia setiap waktu. Sebab Tuhan akan datang kembali untuk membawa jemaatnya di saat-saat yang tidak terduga. Saudara, kalau kita lihat berita-berita betapa orang bisa meninggal tiba-tiba, saudara. Sebab itu firman Tuhan katakan kita harus siap sedia setiap waktu. Bertobat.
Kalau kita berdosa, kita mengaku dosa dan bertobat. Jangan ulang-ulang. Sebab Tuhan baik dan sabar. Tapi jangan main-mainkan kesabaran dan kebaikan Tuhan. Ya. Orang yang bertobat kepada Tuhan Yesus pada masa kesengsaraan besar akan dapat mengetahui saat kedatangannya. Untuk mereka dengan cukup tepat, walaupun bukan tanggalnya atau jamnya. Tapi mereka tahu karena mereka baca Alkitab. Mereka mengerti apa yang Alkitab katakan. Jadi penting sekali kita setia baca Alkitab dan mengerti. Di ayat 5 dikatakan banyak orang akan menyesatkan banyak orang, saudara-saudara. Ya. Lalu ayat 9, kamu akan dibenci. Semua orang yang percaya kepada Kristus harus bersiap-siap menghadapi kesukaran, yaitu menderita bagi Kristus. Karena kita hidup taat melakukan kehendaknya. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul. Ya, kelihatannya membawa firman Tuhan, padahal palsu. Sebagian besar umat dari negara-negara Kristen akan murtad. Mereka yang sungguh-sungguh setia kepada kebenaran firman dan kebenaran firman Tuhan akan menjadi minoritas saja. Kita sudah lihat sekarang, saudara. Beberapa paham yang tidak sesuai firman Tuhan, antara lain LGBT, ya, itu hampir seluruh negara menyetujuinya, sehingga orang-orang yang tetap setia pada kebenaran Alkitab merupakan minoritas. Tapi kita harus siap menghadapi dibenci kesukaran. Lebih baik kita susah karena melakukan firman daripada kita susah karena tidak melakukan firman, sebab Tuhanlah pembela kita. Di ayat 11 dikatakan sekali lagi banyak nabi palsu akan muncul. Ya. Mereka mengaku mereka orang percaya, ya, lalu mereka menyesatkan banyak orang. Dan orang yang tidak mengerti firman, yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan tersesat. Dan dikatakan bahwa di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, akan banyak orang terlibat dalam ilmu gaib, ilmu nujum, sihir, pemujaan iblis, pengaruh setan dan roh-roh jahat makin meningkat. Sebab itu saudara, hati-hati dengan apa yang kita baca, kita tonton. Ya, jangan kita menonton hal-hal yang pemujaan iblis, spiritisme, ilmu gaib. Ya, anak-anak dan kita semua harus diajarkan yang baik dan benar yang sesuai firman Tuhan. Jangan tertipu, ya, dengan tipu muslihat iblis. Di ayat 12 dikatakan makin bertambahnya kedurhakaan, yang maksudnya adalah peningkatan luar biasa dari kemesuman, ketidaksenonohan, pemberontakan terhadap Tuhan, ya, tidak mau menguasai diri, tidak perlu menghargai sopan santun, perbuatan seksual yang tidak wajar, pornografi, penggunaan obat-obat terlarang, musik-musik duniawi yang mengajarkan hal-hal yang sesat, hiburan yang memuaskan nafsu akan merajalela. Pada waktu itu, kata ayat 37, keadaan akan persis seperti zaman Nuh, yaitu kecenderungan hati manusia jahat semata-mata. Homoseksual, lesbianisme, bermacam-macam perbuatan seksual yang tidak wajar terjadi di dalam masyarakat. Ya. Tuhan Yesus melanjutkan bahwa kasih yang benar, kasih yang sejati itu akan hilang atau berkurang, sangat berkurang. Ayat 14, Injil Kerajaan. Kesudahan zaman baru tiba setelah Injil Kerajaan diberitakan sampai ke ujung dunia. Kita tahu dengan adanya internet ini sudah terlaksana. Ya. Jadi waktu dulu kita nggak tahu ini bagaimana caranya. Sekarang kita bisa menginjil dari rumah kita sampai ke ujung-ujung bumi. Tugas orang percaya adalah setia memberitakan Injil kepada semua bangsa, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Selanjutnya ayat 15 sampai 28 mengenai kesengsaraan besar. Ya. Ayat 29 mengenai matahari akan menjadi gelap. Akan ada tanda-tanda alam yang luar biasa sebagai peringatan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang dalam kemuliaan dan kuasa yang besar, yang akan mengejutkan orang-orang yang tidak percaya, tetapi tidak mengejutkan orang yang percaya karena sudah menanti-nanti dan berjaga-jaga. Dikatakan bahwa akan ada tanda-tanda alam yang berkaitan dengan matahari, bulan, bintang. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30, anak manusia itu akan datang. Ayat ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang akan datang di udara setelah masa kesengsaraan besar dan terjadi tanda-tanda alam. Tuhan akan datang untuk menghukum orang fasik dan membebaskan umatnya yang taat setia untuk hidup benar. Semua orang percaya yang masih hidup ataupun yang sudah mati akan dibangkitkan dan menyongsong Tuhan di udara. Suatu suasana yang sangat menyenangkan. Ya. Dan dikatakan kedatangan Tuhan itu bisa disaksikan oleh semua orang. Seperti kilat dari timur ke barat. Ceces. Kita tahu dengan TV global kita bisa lihat kejadian di mana, di belahan dunia mana. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang, oh ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Baca Alkitab supaya kita tidak disesatkan. Ayat 31, waktu Tuhan Yesus kembali ke bumi setelah kesengsaraan besar, maka akan ada peristiwa berikut. Tuhan akan menghukum orang fasik dan antikristus dan iblis. Lalu hukuman dan pemisahan orang yang di bumi yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus. Dan dikumpulkannya semua orang kudus dari segala zaman, termasuk yang sudah meninggal. Dan mereka yang masih hidup di bumi akan diangkat Tuhan, menyongsong Tuhan di udara. Masa kerajaan 1000 tahun di bumi dan Kristus adalah raja atau pemimpinnya. Haleluya. Ayat 32 mengenai pohon ara. Beberapa tafsiran mengatakan bahwa pohon ara menunjuk kepada pemulihan Israel sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara, dan ini sudah terlaksana, saudara. Beribu-ribu tahun mereka terpencar-pencar karena dosa mereka ke segala bangsa, dan Tuhan sudah menolong sehingga kembali ada negara Israel dalam suatu negara politis. Ayat 33 mengenai orang percaya yang setia pada masa kesengsaraan. Apa yang mereka lakukan? Menyelidiki Alkitab, akan melihat semuanya ini dan akan mengetahui bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat di ambang pintu. Jadi baca Alkitab, mengerti saudara, supaya kita tidak disesatkan atau tidak menjadi lemah dan putus asa. Ayat 37 mengenai kedatangan anak manusia. Pernyataan Tuhan Yesus mengenai kedatangan anak manusia menunjuk kepada dua peristiwa. Tahap pertama dan dari kedatangannya kembali pada saat yang tidak diketahui dan tidak diduga. Ya. Dan kepada tahap kedua dari kedatangannya setelah masa kesengsaraan besar. Waktu Tuhan membinasakan orang jahat dan mengumpulkan semua orang benar dalam kerajaannya. Kita memiliki petunjuk rangkap mengenai hal ini. Tuhan Yesus berbicara mengenai 3 jenis manusia. Yang ilustrasinya adalah seperti zaman Nuh. Lihat di ayat 37 sampai 44. Yang pertama, orang yang tidak percaya pada masa kesengsaraan besar. Yang dilambangkan oleh orang-orang yang pada zaman Nuh menjadi korban air bah karena tidak mau percaya, tidak mau taat. Yang kedua, orang percaya pada masa kesengsaraan besar dilambangkan sebagai Nuh, berjaga-jaga, taat, setia, diselamatkan. Dan yang ketiga, orang percaya pada masa kini atau orang kudus yang hidup sebelum masa kesengsaraan besar, yang dilambangkan oleh murid-murid Yesus sendiri. Mereka tidak mengetahui kapan Yesus datang kembali untuk mengangkat mereka ke sorga. Tidak ada tanda-tanda yang nyata yang mereka udah tahu. Tapi Tuhan sudah berkata,
bahwa apa yang harus dilakukan dan apa yang harus terjadi. Gambarannya mirip seperti kejadian Nuh. Orang benar itu bersama istri, anak dan mantunya diselamatkan. Tetapi orang yang hidup semaunya, tidak takut Tuhan, dibinasakan. Sebab itu saudara, kiranya hal ini mendorong kita untuk hidup benar setiap hari, berjaga-jaga dan setia. Jagalah hati kita dengan seluruh kewaspadaan, supaya jangan ada sakit hati, pahit hati, kebohongan, dendam, dan semua penyakit hati. Ya, supaya kita boleh menjadi orang benar, sebab hanya doa orang benar yang besar kuasanya. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah. Dalam bahasa Yunani, berjaga-jaga disebut gregoreo, ya, yang menunjukkan keadaan siap sedia, terus menerus. Ya, terus menerus siap sedia. Orang percaya, saya dan saudara harus menghadapi banyak kemungkinan bahwa Tuhan bisa datang setiap saat. Atau kita meninggal bisa kapan saja, bukan? Sebab itu berjaga-jagalah terus menerus. Ayat 42, kamu tidak tahu pada hari mana kedatangan Kristus, ya, dalam kemuliaan dan kuasa untuk menghakimi dunia setelah masa kesengsaraan besar. Peristiwa dan tanda yang terjadi semasa masa kesengsaraan besar akan menimbulkan sikap kepastian dan penantian di kalangan orang-orang yang percaya dan mengerti firman Tuhan. Ya, orang percaya yang mengerti firman Tuhan tidak akan terkejut karena sudah tahu apa yang dikatakan firman Tuhan. Ayat 43, kedatangan Kristus pada saat yang tidak diketahui kapan, mendadak, itu diibaratkan seperti pencuri yang memasuki sebuah rumah. Karena itu sekali lagi, sungguh-sungguh berjaga-jaga, siap sedia. Sebab pada saat yang tidak kita duga, Tuhan Yesus bisa datang atau kita dipanggil Tuhan karena sudah selesai tugas kita di dunia. Nah, ayat 49. Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. Ini tentang orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus tapi tidak setia, tidak berjaga-jaga, ya. Tidak sungguh-sungguh di dalam pengeringannya akan Tuhan, hidup di dalam dosa, ya. Hidup dalam dosa, tidak takut kepada Tuhan. Orang seperti ini akan merasa terancam kalau Tuhan Yesus datang kembali, sebab dia akan ditimpa hukuman besar. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengaitkan ketidaksetiaan, kemunafikan dibandingkan dengan kepercayaan dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk menyambut Tuhan. Sebab itu pelajaran yang kita dapat, satu, menjelang hari Natal ini dan saat kita memperingati masa Advent, mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dan kedatangan Kristus kedua kali, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita hidup di dalam ketidaksetiaan dan kemunafikan? Apakah kita tidak menjaga hati kita dengan seluruh kewaspadaan? Mari kita bertobat. Sebab Tuhan sayang dan mengasihi kita. Dia tidak mau seorang pun binasa. Dia mau kita hidup kekal bersama Dia. Tapi kalau kita sudah percaya, sungguh-sungguh siap sedia, terus saudara. Terus lakukan itu. Kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup entah apapun. Mazmur 120 ayat 1 sekali lagi. Mazmur 120 ayat 1. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Siapa yang doanya dijawab? Hanya orang yang hidupnya benar. Tuhan menolong kita semua
untuk bisa hidup tambah hari tambah benar, siap sedia berjaga-jaga, sebab Tuhan akan datang segera. Cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami belajar untuk mengintrospeksi diri. Bagaimana keadaan kami? Apakah kami siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali atau tidak? Dan menyambut masa Natal. Tuhan ampuni dosa kami. Tuhan ajari kami untuk melakukan yang baik, yang benar. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu pergumulan kami. Kami berseru kepada Tuhan dan tolonglah kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang dalam masalah, Tuhan buka jalan dan beri kekuatan dan sukacita karena iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, para wanita dan pria, hamba-hamba Tuhan, para pengerja, supaya Tuhan tolong kami semua, supaya kami tambah hari, tambah siap sedia, berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan, supaya tidak ada seorang pun daripada kami yang tertinggal, yang hidup di dalam kemunafikan. Tuhan tolong kami. Kami buka hati kami dan siap untuk Roh Tuhan mengingatkan kami, mengintervensi, menegur kelakuan kami yang salah, dan kami mau bertobat. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa negara kami, supaya Tuhan mendapat anugerah keselamatan dan pertobatan. Tuhan tolong supaya aman dan sentosa di negeri kami. Kami minta, angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menolong saudara dan saya sepanjang minggu yang akan datang. Cinta Tuhan Yesus yang manis dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, Tuhan akan terus beserta saya dan saudara. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tetap jaga protap ya saudara. Tuhan berkati. Shalom.